Pertama kali dalam sejarah hukum Jepang, satu keluarga dijatuhi hukuman mati setelah melakukan pembunuhan kepada orang yang mereka kenal dengan motif kejahatan demi uang dan juga kebencian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pada bulan September tahun 2004, keluarga seorang pemimpin klan Kitamura, yaitu sebuah geng di Omuta, prefektur Fukuoka, melakukan pembunuhan terhadap sebuah keluarga yang mereka kenal dengan motif kejahatan karena uang dan kebencian. Pada saat ditangkap dan diadili, sang ibu bernama Mami dan anak keduanya bernama Takahiro memberikan pernyataan yang mengakui fakta-fakta yang dituduhkan, sedangkan anak tertuanya yang bernama Takashi menyangkal semuanya. Sementara itu, sang ayah yang bernama Jitsuo mencoba menanggung semua kesalahan tersebut sendirian. Hingga akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh anggota keluarga tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jepang. Sebelum kita memasuki kasusnya lebih dalam, mari kita cari tahu dulu siapa keluarga klan Kitamura yang akan menjadi pelaku dalam kasus ini. Jitsuo Kitamura yang nantinya akan menjadi pemimpin klan Kitamura diketahui lahir di kota Omuta dan bekerja sebagai pembuat manisan Jepang di Fukuoka setelah dia lulus dari sekolah menengahnya. Kemudian ketika dia berusia 20 tahunan, dia kembali ke kampung halamannya di Omuta, di mana dia mulai bekerja sebagai supir seorang ketua geng hingga dia berhenti dari pekerjaannya tersebut ketika berusia 30-an. Pada masa-masa ini, dia mulai bergabung dengan sebuah geng, di mana dia juga menjadi seorang pecandu sabu-sabu. Kemudian sekitar tahun 1980, dia bertemu dengan Mami dan terlibat dalam hubungan hukum dengannya. Tapi setahun kemudian, Jitsuo ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba dan dikirim ke penjara yang membuat dia dan Mami harus terpisah. Mami yang merasa kesepian memutuskan untuk menikah dengan pria lain saat Jitsuo mendekam di dalam penjara. Mami Kitamura yang nantinya akan menjadi istri sekaligus pelaku dalam kasus ini diketahui lahir pada tanggal 26 April tahun 1959 di Omuta, Fukuoka. Dia adalah putri keempat dari seorang ayah penambang batu bara yang menjadi nahkoda, dengan ibunya adalah seorang penata rambut yang menjadi pramuniaga. Mami dibesarkan di lingkungan yang buruk dan jauh dari kasih sayang orang tuanya. Setiap malam di rumahnya selalu ada permainan taruhan Hanafuda, yaitu kartu remi Jepang, di mana ibunya selalu ikut serta dalam perjudian tersebut. Saat Mami duduk di kelas 2 SD, ibunya yang berusia 42 tahun meninggal karena sakit. Dan nenek dari pihak ibunya pindah ke rumahnya untuk tinggal bersama mereka. Tapi sialnya, ayah dan neneknya malah terlibat dalam hubungan fisik dan disaksikan secara langsung oleh Mami yang tentu saja membuat Mami terkejut. Situasi aneh di lingkungan tempat tinggalnya tersebutlah yang telah membentuk mental Mami menjadi anak yang nakal, di mana ketika dia memasuki masa SMP, merokok dan mengutil adalah hal yang biasa baginya. Kemudian setelah lulus SMP, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik jahit lokal, di mana dia berteman dengan seorang wanita yang lebih tua, yang memiliki suami seorang yakuza. Hingga suatu hari ketika wanita tersebut terus-menerus absen dari tempat kerja, Mami dan beberapa rekan kerjanya yang lain memutuskan untuk memeriksa keadaan wanita tersebut dan menemukannya telah menjadi korban KDRT dengan penuh luka di seluruh tubuhnya. Wanita itu yang sudah tidak tahan terus-menerus menerima penyiksaan dari suaminya, memanfaatkan kesempatan kedatangan Mami dan rekan-rekannya ke rumahnya untuk dengan cepat melarikan diri. Namun, sialnya bagi Mami dan rekan kerjanya yang lain, karena ketika wanita tersebut berhasil kabur, Mami dan temannya malah ditangkap dan dikurung untuk menggantikan wanita tersebut. Hingga 2 hari mengalami penyiksaan dari Yakuza, Mami berhasil melarikan diri melalui sebuah celah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Omuta karena dia takut Yakuza itu akan menemukannya jika dia masih berada di kota tersebut. Selanjutnya, setelah meninggalkan Omuta, Mami mengandalkan teman sekelasnya yang bekerja di sebuah pabrik jahit kasur di kota Fukuoka dan mereka mulai bekerja di tempat yang sama. Namun 1,5 bulan kemudian, Mami jatuh sakit yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit dan akhirnya dia pun berhenti bekerja. Di rumah sakit inilah Mami bertemu dengan seorang pria beristri
di mana mereka kemudian memutuskan untuk berkencan. Pria tersebut adalah seorang yakuza berusia 28 tahun yang memiliki banyak tato dengan kedua jari kelingkingnya yang terpotong, dan dia juga diketahui sebagai suami yang suka melakukan KDRT. Mami kemudian bekerja di sebuah snack bar yang dikelola oleh istri pria tersebut, di mana Mami sering memberikan sebagian uang hasil pekerjaannya kepada pria itu. Hingga 2 bulan kemudian, pria tersebut mengatakan bahwa dia akan pergi sebentar ke Kobe dan meminta uang 200.000 yen kepada Mami yang dia pinjam dari snack bar tersebut, karena Mami percaya bahwa pria itu pasti akan kembali kepadanya. Namun setelah beberapa bulan, pria itu tidak pernah menghubunginya, yang dimana akhirnya Mami memutuskan untuk pergi mencarinya ke kota Kobe. Mami pun berhasil menemukan keberadaannya, dan itu adalah pertemuan pertama mereka setelah sekian lama berpisah. Tapi pria tersebut merasa tidak senang dengan kemunculan Mami, di mana dia menjadi sangat kasar dan hanya meminta Mami untuk melayani hasrat seksualnya. Mami yang merasa kecewa kepada pria tersebut kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja dari snack bar dan memulai pekerjaan barunya di sebuah dealer mobil bekas, hingga dia akhirnya berhenti dan kembali ke kampung halamannya karena pria tersebut terus mencari dan menerornya. Dan sekitar 2 minggu setelah kepindahannya, Mami menyadari bahwa dia telah hamil anak pria tersebut dan dengan segera memutuskan untuk melakukan aborsi, di mana dia kemudian pindah ke rumah kakaknya di Himeji, Hyogo. Di Himeji, Mami menumpang di rumah kakaknya yang sudah menikah dan mulai bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat magang. Dia juga menyelesaikan kursus pembelajaran jarak jauh untuk menjadi asisten perawat, di mana untuk pertama kalinya Mami mulai menjalani kehidupan yang layak. Dia sangat menikmati kehidupan dan pekerjaannya yang sekarang, yang menurutnya melakukan pembicaraan santai dengan para pasien membuatnya menemukan kesenangan tersendiri baginya. Disinilah dia bertemu dengan seorang pasien yang sering berbincang dengannya, di mana dia mulai jatuh hati kepada pria tersebut. Pria itu berusia 26 tahun, yang bekerja sebagai karyawan kantoran dan memiliki sifat yang baik hati serta perhatian. Dia yang ingin menjalin hubungan serius dengan Mami, kemudian mengenalkan Mami ke keluarga besarnya, di mana mereka semua menyambut Mami dengan suasana yang hangat. Setelah bertunangan, mereka mulai tinggal bersama di sebuah apartemen, dan Mami kemudian menggambarkan malam pertama mereka sebagai kenangan yang paling berharga dalam hidupnya, kenangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Mami yang saat itu berusia 17 tahun, menyadari bahwa dia sedang hamil dan menelpon tunangannya yang sedang berada di kantor. Tunangannya mendengar kabar membahagiakan tersebut dengan cepat pulang ke rumah tanpa pergi minum-minum seperti yang biasa dia lakukan. Tunangannya sangat khawatir dan ingin selalu menjaga kehamilan Mami dan selalu siap siaga dengan apapun yang dibutuhkan oleh Mami, di mana pada hari libur mereka berdua akan pergi ke mall untuk melihat produk bayi bersama-sama. Dan tentu saja Mami dan pria tersebut benar-benar menjalani kehidupan ideal yang membahagiakan, namun sayangnya kebahagiaan ini akan segera berakhir. Suatu hari, tunangannya pergi keluar untuk minum-minum untuk menghadiri acara Hanami di tempat kerjanya. Ketika Mami menunggu kepulangan pria tersebut, dia dikejutkan dengan panggilan telepon yang memberitahukan bahwa tunangannya mengalami kecelakaan dan dalam kondisi yang kritis. Dalam keadaan sedang mengandung, Mami kemudian dengan cepat menuju ke rumah sakit, di mana dia bermalam untuk merawat tunangannya tersebut. Tapi, Mami yang tidak kuat dengan situasi menyedihkan itu, mengalami sakit perut yang parah dan akhirnya pingsan selama beberapa hari. Dan setelah dia terbangun beberapa hari kemudian, Mami diberitahu bahwa dia telah kehilangan tunangan dan juga anaknya. Mami merasakan kehancuran yang hebat di dalam dirinya, yang membuat Mami selanjutnya akan kembali ke kehidupan bawah tanahnya. Selanjutnya pada tahun 1978, di usia 19 tahun, Mami mulai bekerja sebagai hostess di Fukuoka dan menikah dengan seorang pria yang dia temui di sana. Namun sayangnya, pernikahan mereka pun harus kandas setelah memiliki satu orang putra yang nantinya juga akan menjadi pelaku dalam kasus ini. Pada masa-masa setelah perceraian dengan pria tersebut, dia akhirnya bertemu dengan Jitsuo Kitamura dan menjalin hubungan sekitar tahun 1980. Tapi karena Jitsuo ditangkap dan dipenjara, membuat Mami merasa kesepian dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan pria lain. Dari pernikahannya tersebut, Mami melahirkan seorang anak perempuan yang tidak berkaitan dengan kejahatannya di kemudian hari. Selain itu, kehidupan rumah tangganya ini juga tidak begitu bahagia,
karena suaminya diketahui sebagai pecandu pachinko dan sering melakukan KDRT. Hingga akhirnya dia mendengar kabar bahwa Jitsuo dibebaskan dari penjara, di mana dia dengan cepat memutuskan untuk menceraikan suaminya dan kembali ke pelukan Jitsuo, di mana mereka memulai kehidupan pernikahan. Pada tahun 1984, Mami melahirkan seorang putra yang menjadi anak pertama dari hubungan pernikahannya dengan Jitsuo, dan anak laki-laki mereka ini juga akan menjadi pelaku dalam kejahatan mereka. Selain kedua anak laki-laki ini baik dari hasil pernikahannya dengan Jitsuo maupun suaminya yang lain, Mami juga melahirkan beberapa anak yang lain, hanya saja mereka tidak terkait dalam kasus ini. Dua orang anaknya yang ikut serta dalam kejahatan mereka adalah Takashi dan Takahiro. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Jitsuo membentuk klan Kitamura, yaitu sebuah geng yang berafiliasi dengan geng yang ditunjuk Doninkai, di mana Jitsuo yang menjadi kepala klan tersebut. Klan Kitamura adalah klan kecil dengan 5 atau 6 anggota, tetapi mereka menjalankan sebuah perusahaan bernama Ishibashi Construction yang mengirimkan pekerja ke lokasi konstruksi dan merupakan sumber pendapatan utama mereka. Sementara itu, Jitsuo diketahui sebagai sosok yang berpikiran kecil, lembut, dan baik hati. Namun di sisi lain, dia sangat tegas terhadap anggota yang lebih muda, yang akhirnya membuat para anggota sulit untuk bertahan di klan tersebut. Meskipun Jitsuo diketahui sebagai pemimpin klan Kitamura, tapi secara praktis, Mamilah yang bertanggung jawab atas klan tersebut. Sekitar tahun 2002, dia membuka sebuah snack bar di Omuta, namun sayang karena tidak layak, bar tersebut bangkrut dalam beberapa bulan, dan dia akhirnya terlilit banyak hutang yang nantinya akan memicu terjadinya kasus pembunuhan. Mami juga diketahui memiliki banyak musuh, di mana dia dikenal dan ditakuti sebagai nona yang kejam oleh para tetangganya. Dia memiliki karakter yang sangat pemarah, dan ada desas-desus bahwa dia juga seorang pecandu narkoba karena perilakunya yang kasar, serampangan, dan memiliki banyak tato. Anak pertama yang akan bergabung dalam kejahatan ini bernama Takashi Kitamura, yang diketahui lahir pada tanggal 20 Desember tahun 1980 di Omuta. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan Jitsuo, dan diketahui lahir dari pernikahan Mami sebelumnya. Takashi memiliki tubuh yang besar sejak kecil, di mana dia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi pegulat sumo profesional. Dan dia kemudian memenuhi mimpinya tersebut sekitar bulan Maret tahun 1996. Setelah menyelesaikan masa SMP-nya, dia mengikuti tes dan lulus untuk mengikuti magang Asosiasi Sumo Jepang, di mana dia bergabung dengan Sasana Oshima. Dengan memiliki tinggi badan 180 cm dan berat badan 115 kg, Takashi kemudian mulai mengikuti beberapa turnamen, namun sayangnya karirnya dalam dunia sumo tidak berjalan mulus dan memutuskan untuk berhenti setelah dia mengalami kekalahan berturut-turut. Setelah kembali ke Omuta, Takashi membantu ibunya untuk menjalankan Ishibashi Construction, di mana dia juga membentuk sebuah geng motor bersama saudaranya yaitu Takahiro. Diketahui bahwa dia bersama saudaranya sering melakukan kekerasan dan ditakuti oleh para pemuda setempat. Pada tanggal 16 Juni tahun 2000, seorang anak laki-laki yang saat itu berusia 18 tahun mulai bekerja di Ishibashi Construction sebagai pekerja yang tinggal di sana. Namun, anak tersebut tidak masuk kerja tanpa izin selama beberapa hari, dan pada tanggal 20 Juni, dia melarikan diri dari asrama yang membuat Takashi sangat marah. Sekitar jam setengah 3 pagi di tanggal 25 Juni tahun 2000, dia menggunakan teman perempuan dari anak laki-laki tersebut untuk memancingnya datang ke sebuah jembatan. Takashi membawa 6 orang anak berusia 17 tahun untuk membantunya menghukum anak tersebut. Setelah berhasil menangkap anak tersebut, mereka mulai menyerangnya, memukul wajah dan bagian tubuh lainnya dengan pedang kayu, dan membuatnya jatuh ke sungai pertanian dengan kedalaman sekitar 3 meter. Takashi dan timnya mencoba menyelamatkannya dengan menawarkan pedang kayu, tapi sayangnya tidak berhasil dan anak tersebut pun meninggal. Setelah kejadian tersebut, Takashi memerintahkan anak buahnya untuk merahasiakan tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan 3 hari kemudian, sekitar jam 5.40 pagi hari, seorang tetangga menemukan mayat bocah laki-laki tadi di dekat pintu air sungai. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia telah meninggal sekitar 3 atau 4 hari yang lalu dengan penyebab kematian karena tenggelam.
Dan akhirnya setelah melakukan penyelidikan yang intens, polisi menemukan adanya keterlibatan Takashi dengan beberapa orang anak buahnya yang membuat dia akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun 6 bulan, di mana dia dibebaskan dari penjara pada musim semi di tahun 2004. Setelah kebebasannya, Takashi memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di sebuah flat di kota yang sama sekitar bulan Juni, di mana dia mencoba menjalani kehidupan normal dengan sering mengunjungi serikat pekerja. Namun sayangnya, beberapa bulan ke depan, dia akan segera terlibat dalam kejahatan pembunuhan. Selain Takashi, ada satu lagi anak mami yang akan menjadi pelaku dalam kasus ini. Dia adalah Takahiro, yang diketahui lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1984 di Omuta, Fukuoka, Jepang. Takahiro adalah anak pertama dari pasangan Jitsuo dan Mami, dan merupakan saudara tiri dari kakak laki-lakinya Takashi. Sebenarnya, ada satu lagi anak yang terlahir dari pasangan ini. Hanya saja, dia memutuskan untuk bunuh diri setelah kasus ini terjadi. Sejak menjadi siswa di sekolah menengah pertama Yoneo di Omuta, Takahiro telah digambarkan sebagai anak nakal yang tidak tersentuh. Dia terkenal karena ketidakmampuannya untuk membaca dan kemampuan akademisnya yang berada di tingkat kelas 1 atau 2. Dia secara rutin mengganggu kelas, tertidur, tidak mengikuti ujian, dan sering memberontak terhadap guru-gurunya. Kemudian setelah lulus dari SMP pada bulan Maret tahun 2000, dia mengikuti jejak abangnya untuk berlatih menjadi atlet sumo dan bergabung dengan Sasana Matsugane. Dengan memiliki tinggi 173 cm serta berat 142 kg, Takahiro tampil pertama kali di atas ring pada musim panas tahun 2000, di mana dia mendapatkan peringkat ke-41 di Higashi Oshinokuchi. Masih di tahun yang sama, Takahiro kembali mengikuti beberapa turnamen, dan dia diketahui mendapat peringkat pertama yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa bangga kepadanya. Bahkan SMP tempat dia dulu bersekolah memajang fotonya karena bangga akan prestasinya. Namun sayangnya, memasuki tahun berikutnya, performa Takahiro mulai menurun, di mana para pejabat tinggi di Sasana tersebut menganggap Takahiro memiliki otot yang buruk, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk pensiun pada bulan November tahun 2001. Pada saat itu, Takahiro yang berusia 17 tahun kembali ke rumah orang tuanya di Omuta dan mengatakan pada teman-temannya bahwa dia terpaksa pensiun dari sumo karena cedera punggung yang dia alami. Di Omuta, Takahiro membantu bisnis ibunya, yaitu Ishibashi Construction, tapi dia kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja karena alasan cedera leher dan punggung dan untuk mendapatkan SIM sepeda motor. Kemudian Takahiro dan abangnya membentuk sebuah geng motor, dan dia sering menghabiskan waktunya sebagai geng motor yang bodoh. Dia memimpin teman-temannya dalam serangkaian tindakan kriminal, termasuk balapan liar, pencurian, narkoba, dan pemerkosaan geng, di mana dia dianggap oleh para tetangga sebagai pemimpin kelompok nakal yang memiliki hubungan erat dengan gangster. Sekitar setahun sebelum terjadinya kasus pembunuhan, Takahiro bersama abangnya terlibat dalam perang antar geng karena Takahiro bersama kelompoknya telah melakukan pemerkosaan beramai-ramai kepada salah satu gadis dari geng tetangga. Kemudian, dalam upaya untuk mengubah sikapnya yang sembrono terhadap kehidupan, dia menjadi anggota asosiasi klan Kitamura, di mana ayahnya adalah pemimpin klan tersebut. Namun, ayahnya kehilangan kesabaran dengan karakter egois dan sikap main-mainnya, yang membuat dia akhirnya dikirim untuk tinggal di sebuah ruangan dengan anggota senior dari organisasi lain. Setelah setahun berada di organisasi tersebut, yaitu pada tahun 2002, Takahiro yang saat itu berusia 18 tahun kembali ke klan Kitamura, di mana dia mulai bertugas di markas besar klan, organisasi tingkat atas, dan juga bertugas di rumah kepala desa. Tapi perangai sembrononya tidak juga berubah, dan dia mulai terlibat dalam perjudian, penjualan mobil bekas, serta perdagangan ilegal. Selain itu, tanpa sepengetahuan ayahnya, dia juga mulai menjual narkoba yang diketahui bahwa itu sangat dilarang dalam organisasi. Meskipun masih terlibat dalam urusan geng dan penjualan narkoba, sebenarnya pada masa ini, Takahiro berencana untuk meninggalkan gengnya karena dia jatuh cinta kepada seorang gadis muda untuk pertama kalinya. Namun belum sempat dia meninggalkan geng, salah satu rumah anggota geng tempat mereka menyimpan narkoba digerebek polisi. Para senior dan petinggi di geng tersebut memaksa Takahiro
untuk menggantikan anggota geng tersebut menyerahkan diri ke polisi. Dengan rasa kesal, Takahiro memutuskan untuk mengamuk dan dalam satu malam dia bersama rekan-rekannya menyerang 49 kantor polisi dan tempat-tempat lain di Omuta. Dia juga melakukan tindakan kriminal lainnya, termasuk tabrak lari terhadap pengendara sepeda. Akibatnya, Takahiro pun ditangkap pada musim semi tahun 2003, tepat sebelum dia berusia 19 tahun, di mana dia menghabiskan sekitar 18 bulan di sekolah pelatihan remaja di prefektur Oita. Takahiro yang dipisahkan dari wanita yang dikencaninya, mengalami kegalauan yang parah, dan terus melakukan tindakan kekerasan di luar kendali selama di penjara, seperti menghancurkan kaca jendela dan melukai para staf, di mana dia terpaksa sering dikurung di ruangan khusus. Hingga akhirnya sekitar bulan Mei tahun 2004, Takahiro pun dibebaskan dari rehabilitasi dan memutuskan untuk tinggal bersama abangnya, Takashi. Pada masa-masa ini, dia juga kembali jatuh cinta dengan seorang gadis muda dan berusaha menjalani kehidupannya dengan baik. Namun sayangnya, hanya 4 bulan setelah dia keluar dari rehabilitasi, Takahiro akan segera terlibat dengan kejahatan bersama keluarganya. Sebenarnya, target pembunuhan dalam kasus ini adalah seorang wanita berusia 50-an bernama Sayoko yang merupakan teman dekat Mami. Namun pada eksekusinya, mereka juga pada akhirnya melakukan pembunuhan kepada kedua anak Sayoko dan satu orang teman anaknya tersebut. Awalnya, Sayoko hanyalah kenalan biasa bagi Mami. Tapi pada tahun 1995, Sayoko yang menjalankan bisnis peminjaman uang ilegal meminta bantuan Mami untuk melakukan penagihan kepada kliennya. Sejak saat itulah hubungan mereka menjadi dekat, hingga akhirnya memutuskan untuk saling memanggil menggunakan nama depan masing-masing. Dan sayangnya, hubungan kedekatan mereka akan segera mengalami keretakan karena beberapa insiden yang terjadi pada tahun 2000, hingga akhirnya pembunuhan pun terjadi 4 tahun setelahnya. Klan Kitamura adalah klan kecil yang terus berjuang secara finansial, dan Mamilah yang bertanggung jawab atas semua keuangan di klan tersebut. Setelah mengalami banyaknya kegagalan dalam bisnisnya, klan Kitamura akhirnya menimbun banyak hutang yang diperkirakan mencapai 66 juta yen. Selain terus berjuang tentang hutang-hutang mereka, Mami juga semakin dibuat stres oleh tingkah laku anggota keluarganya. Diketahui pada tahun 2000, Takashi ditangkap dan dipenjara karena kasus pembunuhan. Di tahun yang sama, suaminya juga ketahuan berselingkuh dengan salah satu istri anggota geng, dan tentu saja itu merupakan tindakan memalukan yang dilakukan oleh seorang pemimpin geng. Pada saat itu, ketika Mami meminta cerai kepada Jitsuo, suaminya tersebut malah mengamuk dengan melemparkan bensin ke rumah dengan tujuan membakar rumah. Akibatnya, Mami tidak bisa bercerai dari Jitsuo, dan dia sekarang tidak bisa tidur tanpa obat penenang. Selain itu, suaminya juga mulai dikucilkan oleh jajaran atas di dunia bawah tanah karena telah melakukan pengerusakan dan juga pencurian mobil. Dengan kegalauan terhadap banyaknya masalah di sekitarnya, ditambah dengan hutang keluarganya yang semakin menumpuk, Mami memutuskan untuk meminjam uang kepada Sayoko. Dan meskipun awalnya semua berjalan lancar, namun pada akhirnya Sayoko mulai sinis kepadanya ketika Mami telat membayar hutang atau bisnis penagihan pinjaman yang dia lakukan sedang tidak berjalan dengan baik. Sayoko juga sering mencemooh Mami tentang Jitsuo yang terlibat pencurian mobil, yang membuat Mami menjadi sangat sakit hati kepadanya. Selain masalah hutang kepada Sayoko, Mami juga ternyata memiliki masalah lain yang juga masih berkaitan dengan uang, yaitu dia beberapa kali menggelapkan uang hasil penagihan klien Sayoko, di mana dia tidak pernah menyetorkan uangnya dan malah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dari masalah-masalah tersebut, awalnya belum ada pikiran Mami untuk melakukan pembunuhan kepada Sayoko. Hingga pada akhir bulan Juni di tahun 2004, Mami ditugaskan untuk melakukan renovasi di rumah Sayoko, di mana Sayoko tidak membayarnya dan mengatakan akan memotong biaya renovasi tersebut dari hutang-hutangnya. Mami yang benar-benar kesal dengan sikap Sayoko mulai meyakini dalam dirinya bahwa dia harus segera membunuhnya. Pada suatu hari, Sayoko mengatakan kepada Mami bahwa dia akan memulai bisnis peminjaman uang dengan modal 100 juta dan lisensi resmi. Mendengar cerita tersebut, Mami menganggap ini sebuah peluang untuk bisa mendapatkan uang tersebut dengan cara membunuh Sayoko.
sekitar tanggal 9 September tahun 2004. Ketika Mami memberitahu tentang kenyataan hutang keluarga, Jitsuo dengan yakin mengusulkan untuk segera melakukan pembunuhan kepada Sayoko. Dari sinilah mereka memulai perencanaan untuk menipu Sayoko dengan cara menawarkannya kesepakatan properti fiktif dan kemudian membunuhnya. Mami menawarkan Sayoko sebuah kesepakatan bisnis palsu dengan mengatakan bahwa dia memiliki tanah yang bisa dia beli dengan harga murah melalui perkenalan Jitsuo. Karena tidak curiga, Sayoko setuju dan mengatakan bahwa dia akan memberikan 26 juta yen serta 800 ribu yen untuk pekerjaan renovasi. Mami kemudian mengkonfirmasi bahwa Sayoko telah menyiapkan 26,8 juta yen dan melakukan pertemuan berdua dengan Sayoko pada tanggal 16 September tahun 2004. Mereka bertemu di depan sebuah taman di kota Omuta, dan tentu saja mereka tidak berdua karena Jitsuo dan Takashi bersembunyi di sekitar mobil menunggu kesempatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tapi hari itu mereka gagal melakukan pembunuhan kepada Sayoko karena Mami tiba-tiba merasa ibah dan memutuskan untuk menunda kejahatan mereka. Di dalam mobil, Sayoko menceritakan kegalauan percintaannya kepada Mami dan meminta Mami untuk tetap menjadi teman dekat baginya selamanya. Takashi bersama Jitsuo yang sedari tadi sudah menunggu di sekitar mobil merasa sangat kesal dengan penundaan tersebut dan berpikir bahwa dia tidak boleh pulang dengan tangan kosong, sehingga Takashi kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Sayoko bersama Takahiro dengan tujuan untuk merampok uang yang ada di rumah Sayoko. Kemudian kedua bersaudara itu tiba di rumah Sayoko sekitar jam 10:40 pada malam hari. Di rumah tersebut, ada anak kedua Sayoko yang bernama Joji yang diketahui masih berusia 15 tahun dan masih SMP. Joji kemudian membukakan pintu untuk Takahiro dan biarkannya masuk karena dia mengenal pria tersebut. Tapi ketika Joji berjalan kembali menuju kamarnya, Takahiro dengan cepat melilitkan handuk di lehernya yang membuat Joji pingsan karena kehabisan nafas. Ketika Joji akhirnya berhenti bergerak, Takahiro mengundang Takashi masuk, memberikan berangkas yang dia temukan, dan melemparkan tubuh Joji ke dalam bagasi mobil, di mana mereka dengan cepat melarikan diri dari rumah tersebut. Dalam perjalanan pelarian mereka, Joji yang awalnya dianggap telah meninggal, membuat keributan dari dalam bagasi yang membuat mereka memutuskan untuk menghentikan mobil. Mereka kemudian menarik Joji keluar dari dalam bagasi, melilitkan tali di lehernya dengan kencang, mengikatkan 3 buah balok di tubuhnya, dan mendorongnya dari atas jembatan untuk ditenggelamkan ke dalam sungai. Selesai dengan pembunuhan Joji, kedua pria itu pun membongkar paksa berangkas yang mereka curi dan hanya menemukan 1 buah cincin dengan beberapa logam mulia. Karena tidak punya pilihan lain, mereka pun kemudian memutuskan untuk menggadaikan perhiasan tersebut dan hanya mendapatkan 100 ribu yen dari hasil gadai. Selanjutnya pada sore hari di tanggal 17 September, Joji pun dilaporkan menghilang yang membuat Tatsuyuki memutuskan untuk mencarinya bersama dengan 6 orang temannya. Tatsuyuki adalah abang kandung Joji dan merupakan anak sulung Sayoko. Dia mengenal klan Kitamura karena Sayoko pernah menitipkannya selama sebulan kepada klan tersebut. Beberapa saksi mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan Takahiro karena mereka memiliki usia yang tidak begitu jauh. Tapi beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka tidak dekat dan bahkan Takahiro hanya menjadikan Tatsuyuki sebagai pesuruhnya. Sementara itu, Sayoko yang tidak mengetahui rencana pembunuhan terhadapnya memutuskan untuk pergi ke kantor klan Kitamura, di mana dia meminta bantuan untuk mencari Joji bersama-sama. Mami yang menerima kedatangan Sayoko berusaha menenangkan Sayoko yang panik dan berpura-pura khawatir dengan menawarkannya makanan yang diketahui telah dicampur dengan obat tidur. Setelah Sayoko tertidur, keempat anggota keluarga itu pun mulai berunding tentang apa yang akan mereka lakukan setelah membunuh Sayoko. Dari diskusi tersebut, diputuskan bahwa mereka akan menenggelamkan mayat Sayoko menggunakan mobil milik Tatsuyuki, di mana mereka juga berencana membunuh Tatsuyuki sekaligus. Jadilah pada pagi dini hari, ketika tanggal telah berubah menjadi tanggal 18 September, Mami menipu Sayoko yang masih dalam keadaan linglung untuk masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa mereka akan pergi mencari Joji. Mereka kemudian menuju sebuah pelabuhan yang ada di Omuta dan Mami mengatakan kepada Sayoko bahwa di sana ada sebuah tempat berkumpulnya anak seusia Joji.
Saat mereka memasuki taman, Takahiro melilitkan kawat di leher Sayoko dan mengencangkannya dengan berat badannya yang mencapai 170 kg yang mengakibatkan kematian bagi Sayoko. Setelah memastikan kematiannya, Mami mengobrak-abrik tas Sayoko dan berseru kegirangan karena menemukan 260.000 yen dari dalam tas tersebut. Selesai dengan Sayoko, mereka kemudian menuju rumah Sayoko, di mana Tatsuyuki baru saja tiba bersama temannya yang bernama Junichi dengan mengendarai semua mobil dari mencari Joji. Takahiro kemudian mendekati Tatsuyuki dan mengatakan bahwa mereka juga sedang mencari keberadaan Joji. Dia juga bertanya kepada Tatsuyuki siapa orang yang ada di dalam mobilnya, dan Tatsuyuki menjawab bahwa dia adalah Junichi yang Takahiro juga mengenalnya. Awalnya mereka akan langsung membunuh Tatsuyuki ketika tiba di rumah Sayoko. Namun karena Tatsuyuki sedang bersama Junichi, akhirnya keluarga tersebut memutuskan untuk sekaligus membunuh Junichi. Jadi mereka kembali menipu Tatsuyuki dengan mengatakan untuk bersama-sama mencari Joji, di mana Takashi dan Takahiro berada di dalam mobil bersama Tatsuyuki dan Junichi, sementara Mami dan Jitsuo berada di dalam mobil yang berbeda dengan jenazah Sayoko yang telah mereka bunuh. Sebelum mereka memulai perjalanan untuk mencari Joji, Jitsuo memberikan sebuah pistol kepada Takahiro yang nantinya akan dia gunakan untuk membunuh kedua remaja tersebut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berpura-pura berpencar dan mencari dengan Takashi dan Takahiro masuk ke dalam mobil Tatsuyuki. Takashi menyetir, Takahiro duduk di kursi penumpang, dan Tatsuyuki serta Junichi duduk di kursi belakang. Setelah berkeliling beberapa saat, Tatsuyuki sebenarnya mulai merasa ada yang aneh karena mereka hanya melalui kawasan yang sepi dan tidak populer, dan sekarang bahkan mobil mereka menuju ke arah laut. Hingga akhirnya mobil mereka memasuki kawasan industri Omuta Eco Town dan kemudian berhenti di sekitar muara sungai Omuta. Di sini Takahiro mengeluarkan pistolnya dan menyuruh Junichi untuk menjulurkan kepalanya sambil mengatakan bahwa ini adalah pistol yang hanya mengeluarkan suara. Junichi pun mematuhinya, meskipun tidak jelas apakah dia mempercayai penjelasan Takahiro bahwa pistol tersebut hanyalah pistol palsu. Takahiro kemudian menarik pelatuknya dan Junichi pun pingsan setelah mendengar suara yang luar biasa dari pistol tersebut. Setelah Junichi pingsan, di sini untuk pertama kalinya Takahiro menceritakan kisah sebenarnya, di mana dia mengatakan kepada Tatsuyuki bahwa dia telah membunuh ibu dan adiknya dengan tujuan agar dia mendapatkan uang yang disimpan oleh ibunya. Dan setelah Tatsuyuki mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana ibunya menyimpan uang tersebut, Takahiro pun mengakhiri nyawa Tatsuyuki dengan tembakan pistol. Melihat Junichi dan Tatsuyuki masih bernapas, Takahiro kembali menembak mereka di dada dan memukul kepala mereka beberapa kali dengan menggunakan palu pemecah es hingga akhirnya mereka benar-benar meninggal dunia. Kemudian sekitar jam 3:30 subuh, beberapa saat setelah mobil Jitsuo dan Mami tiba di lokasi pembunuhan, mereka meletakkan ketiga mayat tersebut di dalam mobil milik Tatsuyuki dan menenggelamkan mobil tersebut ke dalam sungai. Mereka selanjutnya pergi menuju rumah Sayoko dan mulai menggeledah rumah. Mereka berhasil menemukan sebuah brankas, tapi yang ditemukan di dalamnya hanyalah dokumen-dokumen seperti hak atas tanah. Karena tidak punya pilihan lain, keluarga tersebut pun kembali ke rumah tanpa mencuri apapun. Keesokan harinya, Jitsuo dan Mami baru mengetahui bahwa kedua anaknya lah yang telah membunuh Joji tanpa seizin mereka. Tapi karena pembunuhan telah dilakukan, mereka tidak bisa melakukan apapun selain memastikan bahwa balok yang diikatkan kepada tubuh Joji cukup untuk membuatnya tenggelam. Jadi, untuk memastikan semuanya aman terkendali, Jitsuo pergi ke sungai tempat Joji ditenggelamkan, di mana dia menyelam sebanyak 2 kali untuk menemukan mayat tersebut. Dan meskipun dia berhasil menemukan keberadaan mayat Joji, sayangnya dia tidak bisa melakukan apapun karena keadaan mayat yang sudah mulai membusuk parah. Pada tanggal 21 September sekitar jam 10 pagi, seorang pejalan kaki tanpa sengaja menemukan tubuh Joji mengambang di atas sungai. Mengingat bahwa keluarga Kitamura memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sayoko yang diketahui telah menghilang secara misterius bersama kedua putranya, kepolisian prefektur Fukuoka yang mencurigai keluarga Kitamura memutuskan untuk menginterogasi Mami sebagai orang yang berkepentingan.
Ketika polisi memberitahu Mami bahwa ada mayat yang ditemukan mengambang di atas air, dia dengan cepat mulai mengakui pembunuhan keempat orang tersebut, seolah-olah dia telah menyerah. Yang akibatnya pada jam 1 malam di tanggal 22 September, polisi pun akhirnya menangkap Mami Kitamura atas dugaan pembunuhan. Sementara itu, Jitsuo yang mendengar tentang hal ini datang ke kantor polisi dan memprotes penangkapan istrinya, di mana dia menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Namun, peluru tersebut hanya menembus setengah bagian tengkoraknya dan berhenti di dahinya yang membuatnya tetap hidup. Keesokan harinya, sekitar jam 6 sore, mobil milik Tatsuyuki ditemukan di dasar sungai di dekat lokasi penemuan mayat Joji, di mana mayat Tatsuyuki, Sayoko, dan Junichi berada di dalam kendaraan tersebut. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan kasus ini yang akhirnya menyusul dengan penangkapan atas Jitsuo, Takashi, dan Takahiro. Pada persidangan pertama, terdakwa Jitsuo Kitamura mengaku bahwa dia melakukan tindak pidana tersebut seorang diri, dengan Takashi Kitamura membantah semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya, di mana dia mengatakan bahwa dia tidak terlibat langsung dalam pembunuhan. Sementara itu, Mami dan Takahiro mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Persidangan dibagi menjadi dua kelompok, Jitsuo dengan Takashi dan Mami dengan Takahiro. Di persidangan kedua ini, Mami dan Takahiro serentak mengakui semua tuduhan, dengan Takashi yang masih tetap membantah ikut terlibat dalam pembunuhan. Sementara ayah mereka, Jitsuo, ingin menyelamatkan anggota keluarganya dengan mengakui bahwa dia melakukan kejahatan itu seorang diri. Kepada pengadilan, Mami mengatakan bahwa keluarganya memiliki hutang lebih dari 60 juta yen dengan kehidupannya yang sangat sulit pada saat itu. Dia memang mengakui telah melakukan pembunuhan, tapi dia sama sekali tidak merencanakannya, hingga suatu ketika mereka dirasuki sesuatu, hingga akhirnya memutuskan untuk membunuh. Sedangkan untuk Takahiro yang melakukan 4 pembunuhan, pengadilan menyatakan bahwa dia menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap kesucian hidup manusia dengan merokok dan bahkan berbaring di atas tubuh Sayoko ketika dia membunuhnya. Persidangan ini dilakukan dari tahun 2005 hingga 2011 dan akhirnya dengan drama panjang pengadilan, pada tanggal 3 Oktober tahun 2011, Mami dan Takahiro secara sah divonis hukuman mati. Kemudian pada tanggal 27 Oktober di tahun yang sama, dengan kesaksian Mami serta Takahiro yang menyatakan bahwa Takashi ikut terlibat dalam pembunuhan, akhirnya juga dijatuhi hukuman mati bersama dengan ayahnya Jitsuo di hari yang sama.